وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Istri saya rajin kajian sunnah dan rutin menghadirinya, tapi efek atau hasil kajian-kajian sunnah yang sering diikuti tidak menjadikan dia semakin rajin ibadah. Sholat harus disuruh, ngaji harus diingatkan, seringkali sehari tanpa mengaji bila tidak diingatkan. Saya sebagai suami sering menasihati terus-menerus, namun tetap saja ketika saya sengaja tidak mengingatkan, dia lalai dari melakukan amalan soleh, seperti mengaji. Bagaimana tanggapan Ustaz? Syukran. Qadarullah, istri saya sedang hadir di pengajian ini. Ya. Jadi sebenarnya manusia memang begitu. Itu inti dari bahasan kita pada hari ini. Inti bahasan dari hari ini. Terlepas daripada suami dan istri, kita bicara tentang individu, masing-masing akan bertanggung jawab. Tugas Anda sebagai suami adalah mengingatkan. Memang cukup seperti itu. Dia tidak lakukan, ya sudah tidak bisa buat apa-apa gitu. Kan gitu. Jadi memang sudah tugas kita cuma mengingatkan. Nabi SAW cuma mengingatkan, diperintahkan Allah, ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan saja, tidak lebih daripada itu. Jadi memang harus sampaikan saja. Alhamdulillah kalau dia diingatkan dia masih mau lakukan, itu sangat baik, gitu ya. Ini tentu ada dua masalah, kemungkinan besar. Yang pertama adalah memang dasarnya dia sudah manja dengan suaminya, gitu kan. Mungkin dia pikir, oh ada suami saya yang ingatkan, sehingga dia melakukan itu. Ada orang seperti itu. Memang dia pikir karena ada pasangan, ada yang mengingatkan, maka dia selalu menunggangi keadaan. Kalau kita bersangka baik, husnudzon, anggaplah ke situ arahnya, gitu kan. Karena buktinya dia masih hadir di majelis ilmu, dia masih mau melakukan kalau diingatkan, gitu kan. Tapi tentu materi hari ini tujuannya justru untuk membuat secara individu masing-masing kita tidak tunggu untuk diingatkan. Kita harus memaksakan diri, harus introspeksi diri, gitu kan. Masa kalau pasangan kita sudah meninggal atau tidak ada, kemudian kita dilalai nanti ibadah, kalau menggantungkan diri pada tempat seperti ini atau tempat atau seseorang seperti ini. Kita rajin ibadah karena tinggal di Kalibata City, kebetulan ada masjid. Begitu pindah tempat, tugas kerja ke satu tempat, masjidnya jauh, kendor ibadahnya. Nah ini salah. Tujuan pelajari hari ini untuk itu. Harus paksakan diri. Bagaimana caranya harus bisa berubah menjadi lebih baik. Allahu a'lam. Dan saya sarankan juga Bapak Ibu sekalian, coba supaya melihat perilaku-perilaku yang kita lakukan atau pasangan lakukan atau anak kita lakukan, bedakan antara yang wajib dan yang sunnah, gitu kan? Kalau yang wajib dia teledorkan, ini nggak ada toleransi. Memang harus diingatkan, harus dengan tegas malah kalau suami. Tetapi kalau hal-hal yang sunnah, maka memang ini ada toleransi, melihat keadaan. Mungkin dia belum membaca Al-Quran karena dia tadi capek mengurus anak atau mengurus rumah, maka dia menundahnya misal. Itu tugas kita ingatkan, kamu sudah ngaji belum? Bagus kalau diingatkan, tugas kita itu. Lalu dia lakukan, Alhamdulillah, itu sangat positif saja. Dan tidak usah terlalu terbawa dengan arus, kalau kita nggak ingatkan berarti dia tidak lakukan. Mungkin saja ada hal-hal yang mendorong dia untuk tidak melakukannya. Kalau sunnah, maka masih bisa toleransi. Ada seorang salaful ummah, dia pernah mengajak istrinya sholat malam, lalu istrinya ngantuk. Maka dia membiarkan istrinya tidur. Dia tidur sebelahnya, istrinya sampai tidur, lalu dia bangun. Istrinya bilang, ceritain, saya lihat suami saya pada saat saya sudah tidur, saya sudah mulai tidur, saya tutup mata saya seakan-akan saya tidur, maka saya lihat dia berdiri, kemudian dia pergi ke sejadahnya, dari malam sampai pagi. Saya pun akhirnya berkata pada suami saya, tidakkah kau istirahat? Maka suaminya berkata, diamlah, ini demi kebaikanku dan kebaikanmu, karena kalau masuk surga kau juga akan ikut. Capek, istirahat saja, gitulah. Jadi kalau dia sudah ajak, kemudian memang tidak bisa, ya udah, kalau sunnah dia toleransi, dia kerjakan. Insya Allah dengan situasi yang kita ciptakan, kita buat ya, sering selalu sholat malam, membangunkannya, sering selalu dengarin Al-Quran, suasana itu akan dirindukan oleh orang kok sebenarnya. Ada seorang budak diceritakan di zaman tabi'in, seorang budak wanita pernah menjadi budak di satu keluarga yang selalu sholat malam, selalu baca Quran, selalu berkata kata-kata baik, hadir di majelis ilmu. Kemudian satu waktu tuannya butuh duit, dijual budak ini, lalu dibeli oleh tuan yang lain. Tuan yang lain ini semuanya kelalaian, tidak ada sholat, tidak ada ibadah, suka gosipin orang. Sampai si budak ini nangis dan mengatakan, tolong, apapun yang kalian minta kembalikan saya pada keluarga yang pertama, karena saya telah mendapatkan ketentraman jiwa di situ. Dulunya si budak ini nggak pernah ibadah, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya membawa dia terbiasa untuk melakukannya. Insya Allah niat baik itu akan dikabulkan oleh Allah.